Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini, di awal-awal bulan Syawal ini, yang mana sebagian orang masih sibuk untuk mengunjungi sanak pemilih, kerabat, teman-teman. Namun alhamdulillah, di malam hari ini menyempatkan diri kita untuk kembali mengkaji atau melanjutkan kajian kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan sebagaimana halnya kita khawatir amal-amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya orang-orang terdahulu, para pendahulu yang soleh, mereka khawatir setelah mereka beramal, amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan, hati mereka takut. Oleh karena itu, Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, para pendahulu yang soleh, para salafus soleh, mereka berusaha agar supaya amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah kalian mendengarkan atau membaca firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tiada lain, Allah hanyalah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya itu, Fudalah bin Ubaid rahimahullah ta'ala mengatakan, sekiranya aku mengetahui ada amalanku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun sebesar biji sawi, maka itu lebih aku sukai daripada dunia dan segala isinya. Oleh karenanya itu, tatkala mereka bertemu setelah bulan Ramadan ini, mereka saling mendoakan di antara mereka, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kami dan amal ibadah kalian. Begitu pula yang kami ucapkan kepada antum semua, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kami dan amal ibadah kalian. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Bab al-muraqabah. Bab al-muraqabah. Bab merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Asy-Syu'ara ayat 219 220. Yang melihatmu ketika engkau berdiri melaksanakan salat dan berbolak-baliknya engkau di antara orang-orang yang sujud. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, inna Allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi baginya sesuatu pun, baik di bumi atau baik di dalam tanah maupun yang ada di langit. Ali Imran ayat 5. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, inna rabbaka labil mirsad. Al-Fajr ayat 14. Sesungguhnya Rabbmu senantiasa mengawasi, senantiasa memantau. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Surah Ghafir ayat 19. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun. Ayat-ayat yang berkenaan tentang bab ini banyak sekali. Asy-Syarh, penjelasan. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, lamma dzakara al-muallif rahimahullahu taala bab as-sidq wa dzakara al-ayat wal ahadits al-warida fi dzalika a'qaba hadzal bibabil muraqabah.
tatkala al-muallif rahimahullahu taala menyebutkan tentang bab as-sidq, bab kejujuran, dan beliau menyebutkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkenaan tentang bab ini. Lalu setelahnya beliau menyebutkan atau membuat suatu bab, yaitu bab al-muraqabah, bab merasa diawasi oleh Allah. Dan muraqabah itu mempunyai dua sisi. Sisi yang pertama, an turaqiballah azza wa jalla, engkau mengawasi Allah azza wa jalla. Sisi yang kedua, anna Allah ta'ala raqibun 'alaika, bahwasanya Allah Ta'ala mengawasimu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba, dan adalah Allah atas segala sesuatu maha mengawasi. Al-Ahzab ayat 52. Amma muraqabatuka lillahi, adapun pengawasanmu terhadap Allah, an ta'lama anna Allah Ta'ala ya'lamu kulla ma taqumu bih, engkau mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui setiap apa yang engkau lakukan, setiap apa yang engkau perbuat, berupa ucapan dan perbuatan serta keyakinan-keyakinan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, dan bertawakkallah kepada yang maha perkasa lagi maha penyayang, dan dia melihatmu tatkala engkau berdiri melaksanakan salat, dan berbolak-baliknya engkau di tengah-tengah orang-orang yang sujud. Yaraka hina taqum, Allah melihatmu tatkala engkau berdiri. Fil lail hina yaqumul insanu min makanin khalin la yattali'u alaihi ahad, di waktu malam ketika seseorang itu berdiri melaksanakan salat di tempat yang tidak ada seorang pun yang melihatnya. Fallahu subhanahu yarah, dan Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Hatta walau kana fi a'zami zulmah, meskipun berada di tengah-tengah gelap gulita, meskipun berada di dalam atau di tengah-tengah gelap gulita, Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Dan firman Allah Ta'ala, wa taqallubaka fis sajidin, ay wa anta tataqallabu fil ladzina yasjuduna lillah fi hadhihi as-sa'ah, yani taqallubuka fihim ay ma'ahum. Dan firman Allah Ta'ala, dan berbolak-baliknya engkau di antara orang yang sujud, ay anta tataqallabu fil ladzina yasjudun, yaitu engkau berada di tengah-tengah mereka. Jadi yang pertama engkau salat sendiri, kemudian yang di sini tataqallubuka fis sajidin, engkau berada di antara barisan-barisan orang-orang yang sujud, atau engkau sujud bersama dengan orang-orang yang sujud. Fa inna Allah subhanahu yaral insan, jadi Allah subhanahu wa ta'ala melihat seseorang itu ketika dia berdiri sendirian dan ketika berada di tengah-tengah orang-orang yang sujud. Wa dzukiral qiyam was sujud, di sini disebutkan al-qiyam dan sujud.
berdiri dan sujud. Karena berdiri dalam salat asyrafu minas sujud, lebih mulia dibandingkan dengan sujud bidzikrihi, dari segi zikirnya. Was sujud afdalu minal qiyami bihayatihi, sedangkan sujud lebih utama dibandingkan berdiri dari segi kondisinya, keadaannya. Adapun keberadaannya berdiri lebih utama daripada sujud dari segi zikirnya, karena zikir yang disyariatkan ketika berdiri adalah qiraatul Quran, adalah membaca Al-Quran. Wal Quranu afdalul kalam, sedangkan Al-Quran adalah seutama-utama perkataan. Amma sujud fahuwa asyrafu minal qiyam bihayatihi, adapun sujud dia lebih utama daripada berdiri dari segi kondisinya, keadaannya. Karena seseorang ketika sujud maka dia sangat dekat dengan Rabb-nya, dia sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi di mana seorang hamba itu sangat dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sujud. Oleh karenanya itu, kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa di dalam sujud. Kadzalika min muraqabatika lillah an ta'lama anna Allah yasma'uka bi ayyi qaulin qult. Demikian hanya juga di antara bentuk pengawasanmu terhadap Allah adalah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengarmu. Dengan apa saja yang engkau ucapkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak mendengar apa yang mereka rahasiakan, apa yang mereka bisik-bisikkan atau bisik-bisik mereka? Bahkan ada rasul-rasul kami, yaitu malaikat-malaikat yang mencatat. Olehnya itu, apa saja yang engkau ucapkan berupa kebaikan atau berupa keburukan, engkau nampakkan atau engkau sembunyikan, maka itu dicatat. Kalau itu kebaikan, maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Dan apabila itu keburukan, maka engkau akan mendapatkan keburukan. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang dilafazkan, yang diucapkan, melainkan padanya ada malaikat yang mengawasi dan ada malaikat yang dekat. Fa'lam hadha, ketahuilah ini. Wa iyyaka an takhruja min lisanika qawlan tuhasabu alaihi yaumil qiyamah. Hendaklah engkau menjauhi, jangan sampai terlontar dari lisanmu itu ucapan yang mana engkau akan dihisab nanti pada hari kiamat. Ij'al da'iman lisanaka yaqulul haqq. Hendaklah engkau senantiasa menjadikan lisanmu itu mengucapkan kebenaran. Atau kalau tidak bisa mengucapkan kebenaran, maka hendaklah diam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik ataukah diam. Waraqibillaha fi sirrika wa fi qalbika. Hendaklah engkau mengawasi Allah di dalam rahasiamu dan di dalam hatimu. Unzur madza fi qalbi, perhatikan apa yang ada di dalam hatimu, berupa kesyirikan, berupa riya, berupa penyimpangan, berupa kedengkian terhadap orang-orang yang beriman, kebencian terhadap orang-orang yang beriman, kecintaan terhadap orang-orang kafir, dan yang semacamnya dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Raqib qalbaka fa inna Allah yaqul wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Awasilah hatimu, karena sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya, hatinya. Jadi perhatikan sebelum engkau mengucapkannya. Faraqibillaha fi hadhihi al-mawadi' ats-tsalatsa fi fi'lik wa fi qawlik wa fi qalbik hatta yatimma lakal muraqabah. Maka hendaklah engkau mengawasi Allah pada 3 tempat ini, dalam perbuatanmu, di dalam ucapanmu, dan di dalam hatimu, agar supaya sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini sempurna bagimu. Oleh karena itu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-ihsan, dan ini adalah merupakan tingkatan agama yang paling tinggi, sebagaimana yang tercantum di dalam hadits Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Islam. Tingkatan agama yang pertama adalah Islam, kemudian yang kedua adalah al-iman, kemudian yang ketiga adalah al-ihsan. Tanya oleh Jibril tentang ihsan. Ini tingkatan agama yang paling tinggi. Maka beliau menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Maka beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, seakan-akan engkau menyaksikannya dengan mata kepalamu. Apabila engkau tidak melihatnya, maka turunkanlah kepada tingkatan berikutnya, tingkatan yang kedua, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi yang pertama adalah ibadatul raghbah, ibadah yang disertai dengan harapan, keinginan. Dan yang kedua adalah ibadah yang disertai dengan rasa takut. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harap-harap cemas. Kita berharap agar supaya ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita khawatir jangan sampai amal ibadah yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala, oleh karena itu dikatakan, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya Allah melihatmu. Jadi seseorang itu harus mengawasi Rabbnya, yaitu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi segala sesuatunya. Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu Ibnu Qudamah di dalam Muqaddimah Lum'atul I'tiqad beliau mengatakan la yushghiluhu sya'nun an sya'ni. Tidak ada satu perkara pun yang menyibukkan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Mungkin ya di antara contohnya tatkala kita mendengarkan ta'lim. Lalu kemudian tiba-tiba ada suara yang keras di luar sana. Apakah suara kendaraan ataukah suara kecelakaan, tabrakan? Ada dua keadaan. Apakah kita konsentrasi mendengarkan ceramah, ataukah perhatian kita teralihkan dengan apa yang terjadi di luar sana? Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyibukkan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu ini tidak luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala dan yang satu ini tidak luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu ini sama dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala terhadap yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi. Ayyu syai'in taquluhu aw taf'aluhu aw tudmiruhu fi sirrika fallahu ta'ala alimun bih. Apa saja yang engkau ucapkan, apa saja yang engkau perbuat, apa saja yang engkau rahasiakan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan al-muallif rahimahullah telah menyebutkan di antara ayat-ayat yang menunjukkan akan hal ini. Beliau memulai dengan ayat yang kita sebutkan tadi, yaitu firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Wa qala ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi baginya sesuatu apapun di bumi maupun di langit. Syai' nakirah. Kata syai' di sini adalah nakirah. Fi siyaqin nafi. Dalam bentuk penafian. Pada firman Allah Ta'ala, la yakhfa alaihi syai'. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Fata'ummu kulla syai'. Maka ini mencakup segala sesuatu. Mencakup segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu di bumi maupun di langit. Dan Allah Subhanahu wa taala merincinya di dalam firman-Nya Maha Suci dan Maha Tinggi. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqah illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan di sisinya lah kunci-kunci ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, dan mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan, dan tidak ada dedaunan yang terjatuh melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan tidak ada biji yang terdapat di kegelapan bumi, dan tidak pula yang basah dan tidak pula yang kering, melainkan tercatat di dalam kitab yang nyata. Qala al-ulama, berkata para ulama, idza kanatil awraqus saqita ya'lamuha. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengetahui dedaunan yang terjatuh, maka bagaimana dengan dedaunan yang tidak terjatuh?
yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakannya, fahuwa biha a'lamu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahuinya. Jadi yang terjatuh saja Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, apalagi yang masih ada di pohonnya. Adapun firman Allah taala, wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak ada biji yang terdapat di kegelapan bumi. Habba nakirah, biji di sini juga dalam bentuk nakirah. Habba, Allah tidak mengatakan walal habba, tetapi wala habba. Jadi biji dalam bentuk nakirah, ya. Lalu kemudian kalimatnya itu adalah kalimat penafian, terletak setelah penafian. Pada firman Allah Ta'ala, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbah, tidak ada dedaunan yang terjatuh. Jadi hal ini berlaku mencakup secara umum. Idan yashmalu kulla waraqatin saghirah kanat aw kabirah, jadi mencakup semua dedaunan, apakah itu kecil atau besar. Kemudian biji yang kecil yang terdapat di dalam kegelapan bumi, dan gelapnya bumi itu ada 5 macam. Yang pertama adalah zulmatu at-tin, kegelapan tanah. Jadi kegelapan tanah. Siapa yang bisa menembus, melihat ke dalam tanah? Oh, ini ada di dalam. Tidak ada. Tidak terlihat. Kalau ini kan bening, terlihat. Tanah tidak terlihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Kemudian yang kedua, zulmatul lail, gelapnya malam. Coba kalau tidak ada rembulan, tidak ada lampu-lampu, tidak ada penerang, tidak ada sinar, tidak ada cahaya, maka kita tidak bisa melihat. Kemudian zulmatus sahab, gelapnya awan. Siapa yang bisa menembus awan itu? Ketika awan itu hitam, tidak ada yang bisa melihat. Bahkan tidak hitam saja kita tidak bisa melihat di sebelah awan itu. Pandangan kita tidak bisa menembus awan itu. Kemudian zulmatul matar an-nazil, gelapnya hujan yang turun. Kegelapan ketika hujan turun. Hujan turun, gelap. Kita tidak bisa melihat ke seberang sana. Jadi ini 5 jenis kegelapan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga di dalam bentuk nakirah. Jadi semua kegelapan Allah Subhanahu wa taala mampu melihatnya. Apalagi kalau terang benderang begini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, semua kegelapan Allah Subhanahu wa taala bisa menembusnya. Bisa melihatnya. Jadi kalau demikian halnya, maka sepantasnya bagi seorang mukmin itu mengawasi Allah Subhanahu wa taala, wa an yakhshahu, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tidak kelihatan, tidak terlihat oleh orang-orang. Kama yakhshahu fil alaniyah, sebagaimana ia takut ketika berada di keramaian atau ketika nampak kelihatan.
balil mawqiful ladzi yaj'alu khasyatallahi fis sirri a'zamu wa aqwa min khasyatihi fil alaniyah. Orang yang menjadikan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi al-muwaffiq, orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang menjadikan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dikala tidak kelihatan itu lebih agung dan lebih kuat dibandingkan rasa takutnya ketika dalam keadaan terang-terangan. Kenapa? Karena orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dikala sembunyi-sembunyi, maka itu lebih ikhlas. Lebih ikhlas dibandingkan ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dikala terang-terangan. Wa rubbama yaqau fi qalbika riya. Boleh jadi terbetik di dalam hatimu itu riya. Fahris ya akhil muslim ala muraqabatillahi azza wajal. Maka hendaklah wahai saudaraku muslim berusaha bersungguh-sungguh untuk senantiasa menghadirkan pengawasan Allah azza wajalla. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dikala tidak kelihatan oleh orang-orang, ya, maka baginya ampunan dan pahala yang besar. Wa an taquma bi ta'atihi imtithalan li amrihi wa ijtinaban li nahyihi wa nas'alullaha al-'auna 'ala dhalik. Dan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan realisasi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya juga ketika menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dalam hal itu. Karena ya Allah Subhanahu wa taala apabila tidak menolong kita, fa innana makhdhulun, maka kita tidak akan tertolong. Tidak ada yang bisa menolong kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Apabila seorang hamba itu diberikan taufik, diberikan petunjuk, diberikan pertolongan di atas roda syariat, di atas rel syariat, maka itu dialah orang yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, an'amallahu alaihi, yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. La budda an takuna al-ibadah fi nafsi hadha as-sirat al-mustaqim. Jadi ibadah itu haruslah berada di atas jalan yang lurus. Kapan tidak berada di atas jalan yang lurus, maka akan membahayakan hamba itu. Ibadah itu akan membahayakan hamba itu. Jadi ini ya 3 perkara, dan ini adalah merupakan manhajnya orang-orang yang
diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Jadi itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjalan di atas jalan yang lurus. Berjalan di atas jalan yang lurus. Jadi ini jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Sudah masuk waktu kah? Lagi. Dan firman Allah taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian di mana saja kalian berada. Ad-dhamir huwa, kata ganti di sini adalah huwa, ya'udu 'ala Allah, kembali kepada Allah. Ya Allah Subhanahu ma'ibadihi, Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hambanya, bersama dengan hamba-hambanya. Aina makanu, di mana saja mereka berada. Fi barrin au bahrin, apakah di atas daratan, apakah di lautan, apakah di udara, apakah berada dalam kegelapan, apakah berada di dalam terang, dalam kondisi apa saja Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Wa hadza yadullu ala kamali hatatihi, ini menunjukkan kesempurnaan liputan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala meliputi kita, ilmunya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya. Wala ya'ni annahu subhanahu wa ta'ala ma'ana fi nafsil makan alladhi nahnu fi. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala bersama kita di suatu tempat. Bersama kita sekarang ini di dalam masjid. Bersama kita di rumah. Bersama kita di dalam WC. Bersama kita di atas kendaraan. Bersama kita di atas pohon. Karena Allah Subhanahu wa taala berada di atas segala sesuatunya. Allah Subhanahu wa taala berada di atas segala sesuatunya. Sebagaimana firman Allah taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala istiwa, tinggi di atas arsy. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 5. Wa qala, dan Allah taala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa di atas hamba-hambanya. Dan Allah taala berfirman di dalam surah Al-Mulk, a'amintum man fis sama'. Apakah kalian merasa aman dengan yang ada di atas langit? Wa qala wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan Allah taala berfirman, dan Dia maha tinggi lagi maha agung. Dan Allah taala berfirman, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas segala sesuatu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan coba-coba kita pikirkan. Jangan kita coba-coba pikirkan. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah taala mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maklum. Orang-orang dahulu sudah mengetahui. Para sahabat sudah tahu bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas. Tidak ada dia sahabat bertanya, ya, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di atas langit? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di atas arsy? Wal kaif majhul. Dan kata Imam Malik, membagaimanakannya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, dan wajib kita mengimaninya.
was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala adalah perkara bid'ah. Karena tidak ada di antara sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Tidak ada hadits yang bertanya, di mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Sekiranya hal itu diperbolehkan, niscaya mereka akan bertanya. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi, kalau itu kebaikan maka mereka akan lebih dahulu mengerjakannya. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sangat antusias terhadap perkara-perkara agama. Jadi kalau kita mau memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai akal kita ke sana. Tidak akan sampai akal kita ke sana. Karena akal kita ini kecil. Yang ada di bumi ini saja tidak bisa sampai ilmu kita, tidak bisa kita mengetahuinya semua. Sekiranya lautan ini dijadikan tinta dan pepohonan itu dijadikan pena untuk menulis semua ini, tidak akan bisa. Dihabis itu semua, didatangkan lagi yang serupa dengan ini, tidak bisa. Apalagi kita memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Ketika kita salat, kita menyatakan Allahu Akbar, Allah maha besar. Maka sangat rendah kalau kita mengatakan Allah ada di tubuh kita, Allah ada di rumah kecil Allah kalau itu. Apalagi Allah di mana-mana. Banyaknya Allah itu kalau begitu. Lakin yajibu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku itu bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang bermohon. Huwa aliyun fi dunuwihi qaribun fi uluwihi jalla wa ala. Dia tinggi di dalam kedekatannya dan dekat di atas ketinggiannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tinggi dalam kedekatannya dan dekat dengan ketinggiannya. Sebagaimana halnya jadi tidak ada yang menafikan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita meragukan tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala, maka banyak sekali ayat-ayat yang kita ingkari. Banyak sekali hadits-hadits yang kita ingkari. Ini beberapa ayat yang kita bacakan tadi yang menyatakan tentang Allah Subhanahu wa taala di atas. Belum lagi dalil fitrah, ketika kita berdoa kita menengadahkan tangan kita ke atas, bukan kemana-mana begini. Jadi kita menengadahkan tangan kita ke atas. Semoga apa yang sempat kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.